cerita ini. Kenapa disebut malaikat kepo? Jadi suatu saat ada malaikat yang iseng-iseng buka catatan amal. Buka catatan amal. Oh, ternyata dilihat di situ ada salah satu nama di mana orangnya terkenal orang soleh. Orang soleh, rajin ibadah, pokoknya nggak pernah lewat. Tahajud nggak pernah lewat, sholat duha. Gitu, nggak pernah lewat pokoknya. Zikir segala macam. Tapi di situ tercatat dia sebagai salah satu penghuni neraka. Kaget nih, malaikat nih, ya kan? Wah, kenapa bisa? Nah, malaikat mulai pusing, ya kan? Terus malaikat akhirnya memutuskan untuk menghampiri orang tersebut. Dihampirilah untuk kasih tahu nih, malaikat kasih tahu. Ya Syekh, kenapa begitu banyak ibadah yang kamu lakukan, zikir yang kamu lakukan dan segala macam, ibadah nggak pernah kelewat, pokoknya mulus kan, pokoknya benar. Kalau kata kita yang lihat mah, di surga nih, gitu ya. Tapi kok tercatat di dalam buku bahwa kamu tercatat sebagai salah satu penghuni neraka. Nah, lalu Syekh ini dengan ringannya berkata, wahai malaikat, surga dan neraka itu haknya Allah, bukan hak saya. Saya mah kewajibannya cuma beribadah saja. Itu haknya Allah. Saya menerima apa yang Allah telah tuliskan untuk saya. Balik lagi malaikatnya. Balik lagi dilihat. Sekarang sudah berubah statusnya. Jadi salah satu penghuni surga. Wah, ini berubah nih. Akhirnya balik lagi. Wah, kabar gembira untukmu. Kamu sekarang sudah dicatat sebagai salah satu penghuni surga. Wah, apakah dengan begitu dia senang? Tetap saja dia dengan jawabannya. Ya malaikat, saya itu cuma manusia menjalankan ibadah saja. Surga dan neraka itu haknya Allah sudah. Wah, penasaran malaikat ini kenapa bisa berubah statusnya. Akhirnya malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, saya melihat catatannya di mana seorang ini oleh ibadah, tapi kok dia menjadi salah satu penghuni surga, penghuni neraka. Setelah saya kasih tahu, terus dia bilang bahwa surga dan neraka itu haknya Allah, bukan hak saya. Saya hanya untuk menjalankan perintahnya saja, beribadah saja, sesuai dengan Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Itu saja. Ya, jawab itu. Terus saya lihat lagi catatannya sudah berubah menjadi catatan bahwa dia menjadi salah satu penghuni surga. Kunaon ya Allah itu? Asal Sunda. Nah, jawab sama Allah. Oh, katanya bahwa dia dulu ketika masuk masa baliknya pernah melakukan satu kesalahan di mana dosanya itu dengan ibunya. Segimana dosanya? Seperti apa dosanya? Allah cek ceritakan kami. Cek malaikat teh. Nah, Allah dicari takut. Tapi itu pakai bahasa Sunda. Banyak yang nggak ngerti. Nah, akhirnya diceritakan bahwa dulu ketika dia sudah balik nih, dia sedang tidur. Tapi ketika ibunya mau menyuruh dia untuk membelikan sesuatu, dia sudah bangun, dia terbangun, dia pura-pura tidur tapi. Dia pura-pura tidur lagi agar apa? Supaya ibunya nggak jadi nyuruh dia. Karena begitu dia ada nih, ibu saya mau nyuruh sesuatu nih pasti nih. Dia tidur lagi, pura-pura tidur. Ya. Sehingga ketika ibunya masuk ke kamarnya, dibuka tuh pintunya, ditoong, dia, ibunya teh, wah masih tidur.
masih tidur ternyata anaknya masih tidur. Saya nggak berani untuk Kate. membangunkan. Nah, cuma karena kesalahan itu saja yang menjadikan dia tercatat sebagai penghuni neraka. Terus kenapa jadi berubah ya Allah? Kenapa berubah? Kenapa berubahnya? Karena ketika kamu datang kepadanya, kamu bertanya, memberikan kabar yang buruk, itu kan kabar buruk ya. Kabar buruk itu kepadanya, dia menerimanya dengan berlapang dada. Berarti ikhlas dia terima. Itulah yang menyebabkan dia berubah menjadi penghuni surga. Gitu. Karena rahmatnya Allah tuh, jadi dia berubah menjadi penghuni surga. Artinya, teman-teman, dosa kepada orang tua itu terkadang, apalagi sudah masuk masa balik, itu berhati-hatilah dengan hubungan dengan orang tua. Saya mendapatkan satu cerita lagi dari almarhum Habib Hasan yang kemarin meninggal dunia, baru-baru ini meninggal dunia di usia yang relatif muda ya. Nah, itu ada seorang jamaahnya yang datang kepadanya sambil berkata gini, ya Habib, kenapa saya sudah tahajud gak pernah putus, sholat duha gak pernah putus, zikir yang Habib sarankan gak pernah kelewat, selalu terpenuhi semua. Tetapi hajat saya tidak pernah tercapai, belum pernah tercapai. Habib kemudian bertanya, yang paling mendasar ditanyakan sama Habib Hasan adalah, bagaimana hubungan kamu dengan orang tua? Nah, itu dia Habib. Orang tua saya udah meninggal. Pernah doain dia? Nah, itu gak pernah saya doain. Ternyata teman-teman, hubungan sama orang tua yang sudah meninggal maupun yang masih hidup itu sama statusnya. Ketika kita misalnya, kalau orang tua kita sudah meninggal, seperti saya, ibu saya sudah meninggal, ya. Semoga Allah mengampuni dosa beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya minta kirim Fatihah juga untuk almarhumah beliau. Jadi ketika kesalahan kita apalagi kepada ibu, terutama kepada orang tua, maka dampaknya bisa jangka panjang. Mungkin ketika teman-teman nih ada hajat yang belum tercapai, sudah segala macam dilakukan, sudah tahajud, sudah sholat duha, sudah zikirnya, sudah sholawatnya juga sudah terpenuhi semuanya. Tapi ada satu, coba dicek dulu, dicek bagaimana hubungan sama orang tua. Apalagi kita sekarang namanya handphone ya, video call gitu, kalau enggak telepon lah gitu ya. Nah, tapi orang tua sendiri, teman-teman, sebenarnya kita nggak minta pun itu pasti akan mendoakan, itu pasti namanya orang tua. Tapi efeknya jauh lebih besar ketika kita memang betul-betul minta sama orang tua untuk didoain, itu efeknya luar biasa. Pasti semua pernah mendapatkan masalah ya. Nah, gimana cara untuk masalah itu selesai? Biasanya kan kita berusaha sendiri, apa mau kita zikir, mau apa gitu. Tapi pernah nggak teman-teman minta doanya? Kalau yang bagi yang masih hidup orang tuanya, lebih bagusnya disamperin. Ya, disamperin, minta doa sama orang tua supaya dimudahkan semua urusan. Itu orang tua doainnya, kita mintanya cuma itu doang didoainnya, tapi akan merembet doanya kemana-mana. Ya, insya Allah itu efeknya akan lebih besar daripada ketika kita melakukan usaha sesuai dengan yang kita anggap itu bisa cepat tercapai hajat kita.
Amin. Jadi minta dulu ke orang tua, minta didoakan. Kemudian kalau misalnya orang tua sudah meninggal, caranya bagaimana? Caranya bisa mendoakan orang tua atau bersedekah atas nama orang tua. Gak usah gede-gede, ya 200.000 juga cukup dah, gitu. Gak usah yang besar-besar, ya kecil aja atau berdoa saja, doakan orang tua, kirim Fatihah untuk orang tua. Amin. Itu semoga yang sudah orang tua sudah meninggal diampuni dosa-dosanya. Gitu. Dan kemudian kalau ada rezeki silakan disisihkan, diinfakkan atas nama orang tua. Insya Allah itu pahalanya dapat double. Orang tua kita dapat pahala, insya Allah kita juga dapat pahala. Misalnya ada yang lagi ngebangun masjid, sebisanya aja sisihin 100.000 kayak gitu untuk yang bangun masjid. Karena apa efeknya? Ketika masjid itu jadi, ketika masjid itu digunakan untuk ibadah, ya kita akan mendapat pahalanya juga, insya Allah akan dapat pahalanya. Dan kalau kita menyumbang atas nama orang tua kita, dan orang tua kita akan mendapat pahala juga. Dan misalnya itu di kata Ustaz Hadi Hidayat, ya, kita itu berinfak itu harus pintar, harus cerdas berinfak. Jadi harus pilih-pilih. Ya bukan berarti pilih-pilih, wah ini nggak usah nih karena nggak ini, enggak. Tetapi kita lihat mana yang dampaknya itu lebih panjang. Kan kalau kita dagang mah kita pengen untung kan? Iya, pengen untung. Nah, itu gimana caranya kita beramal juga kita pengen untung. Pengennya yang terus menerus gitu kan. Nah, jadi kalau mau berinfak kita cari nih yang efek jangka panjangnya lebih banyak misalnya gitu. Dalam artian bukan berarti tetangga kita kesusahan kita bantu ya. Soalnya efeknya sedikit itu kita cari efek yang lebih besar aja, nggak begitu juga konsepnya. Jadi untuk teman-teman yang masih sekolah nih, kalau mau menghadapi ujian sekolah ya, itu minta doa orang tua. Dan saya dulu juga ketika mau kuliah waktu itu mah. Jadi ketika kuliah cerita dikit aja nih. Dulu lebih kayaknya 7 menit. Lanjut. Lanjut. Nah, ketika saya mau kuliah itu sebenarnya bukan udah daftar, bukan di UPI tapi daftarnya. Saya dulu di informatika di Jogja. Itu sudah dapat beasiswa di Jogja. Ya, udah dapat beasiswa, udah dapat biaya masuknya juga udah gratis, ya. Udah dapat beasiswa pula itu di Sekolah Tinggi Informatika tuh di Jogja. Nah, tapi setelah ada tawaran di UPI, wah saya beralih nih, saya ke UPI dengan catatan ketika di UPI itu dilaksanakan tes awal yang belum keterima, tes awal itu di Jogja dilaksanakan daftar ulang kan selalu begitu kan. Jadi salah satu harus dilepas. Nah, akhirnya ya udah saya lepas aja yang di Jogja. Gambling saya itu antara diterima atau enggak di UPI. Oke, saya langsung daftar di UPI, ikutin tesnya waktu itu. Nah, sebelum itu minta dulu doa sama ibu. Ya karena saya berangkat sama bapak. Jadi saya minta doa sama ibu supaya dimudahin tesnya. Akhirnya berangkat tes. 2 minggu nunggu kabar, nggak ada kabar, nggak keterima nih kali ini. Mana nggak ada orang, nggak ada saudara di sana, nggak ada. Tapi ada salah satu yang sekolah di Unisba, tapi dia kuliah di Unisba, itu dulu muridnya bapak waktu di Lombok. Nah itu yang diminta tolong untuk melihat pengumuman di UPI. Kan kalau kita datang ke sana lagi mah ongkosnya nggak ada. Nah, akhirnya itu yang disuruh minta lihat, akhirnya dilihat. Terus bapak ini iseng-iseng nanya ke saya, kalau kamu nggak lulus mau ngapain? Karena pilihan satu-satunya cuma di UPI doang, yang lain udah pada tutup nih. Saya kira kalau nggak lulus ya nganggur gitu kan. Nah orang tua bilang, ini kalau nggak lulus kawinin aja udah dah kayak gitu.
gitu di sini orang tua. Gitu kan. Gitu. Akhirnya ya udah dapat pengumuman, alhamdulillah diterima di UPI. Alhamdulillah. Dan itu ada jalurnya namanya jalur prestasi ya. Dan itu waktu itu satu-satunya lulusan SMA 1 Cijulang. Kalau sekarang udah nggak ada alumninya SMA 1, udah ganti jadi SMK sekarang. Karena nggak laku SMA-nya nggak laku. Jadi SMA-nya ditutup. Waktu itu saya dengar kabarnya gini, kalau misalnya nggak bisa dapat target muridnya, SMA 1 Cijulang itu akan ditutup. Gitu. Jadi saya dapat kabarnya begitu. Akhirnya pihak sekolah mencari cara supaya nggak ditutup. Apa yang belum ada, SMK jalan di situ. Jadi SMK bukalah SMK otomotif sama komputer. Pulang. Aku akhirnya nggak jadi tutup sekolahnya, cuma ganti nama jadi SMK 1 Cijulang. Nah, itulah beberapa ceritanya. Kalau saya panjangin lagi itu terlalu panjang ceritanya. Jangan, kasihan. Kasihan mau mengadakan kegiatan berikutnya. Gitu aja teman-teman. Jadi intinya tentang kultur hari ini berbuat baik dan berhubungan baik dengan orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup sampai sekarang. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.